bentuk umum dari persamaan garis atau bentuk umumnya dulu itu dibagi jadi dua. Nah, di sini BK tuliskan judulnya adalah persamaan garis lurus. Bentuk umumnya itu ada dua. Yang pertama adalah bentuk implisit dan yang kedua adalah bentuk eksplisit. Maksudnya bagaimana ya? Nah, di sini BK jabarkan dengan kata-kata yang mudah. Ketika bentuknya itu implisit, berarti kedua variabel itu pada satu ruas. Sedangkan ketika eksplisit, X itu berpisah ya, jadi kedua variabel itu berbeda ruas. Nah, dari pengertian yang sederhana ini pun nanti pasti kalian bertanya, maksudnya bagaimana Bu, kedua variabel satu ruas atau berbeda ruas? Nah, sekarang kita melihat contoh di sini ya. Contoh dari persamaan garis atau persamaan linier dua variabel dulu. Kalau waktu kelas 1 kita sudah belajar persamaan linier hanya satu variabel. Sekarang diganti yang dua variabel. Persamaan linier dua variabel. BK di sini singkat pakai PLDV. Nah, bentuknya apa? Pasti punya dua buah variabel. Nah, biasanya ada konstantanya, kadang juga tidak ada, tapi koefisien juga selalu ada pasti. Contohnya 3x ditambah 2y sama dengan 5. Nah, contoh yang pertama ini, variabelnya ada dua, yaitu variabel x dan variabel y. Variabel x dan variabel y. Kalau ada dua variabel, maka dia sudah memenuhi PLDV, persamaan linier dua variabel. Sekarang kita membedakan implisit dan eksplisit. Ada tanda sama dengan, ya, ada tanda sama dengan. Ketika dia berada di sebelah kirinya sama dengan, maka dia disebut dengan ruas kiri. Nah, ketika dia berada di sebelah kanannya sama dengan, maka dia dikatakan ruas kanan. Nah, ini yang pertama harus kalian ketahui. Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan dipisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, sama dengan inilah yang nanti akan menentukan apakah dia berbentuk implisit atau eksplisit. Nah, BK lanjutkan. Di sini ada 3x ditambah 2y sama dengan 5. Nah, ternyata variabel x dan variabel y kedua-duanya berada di sebelah kirinya sama dengan atau terletak pada satu ruas, di ruas kiri semua. Maka dia itu memenuhi ini, kedua variabel satu ruas. Jadi dia termasuk bentuk dari implisit. Nah, ini implisit. Contoh lain implisit bagaimana? 5 saya balik sama dengan 3x ditambah 2y. X dan Y yang penting berada pada ruas yang sama. Kalau di sebelah kirinya sama dengan ya sebelah kiri semua, kalau kanannya sama dengan ya kanannya semua. Maka itu dinamakan bentuk implisit. Nah, bagaimana yang berbentuk eksplisit? Kalau eksplisit BK tulis di bawahnya ya. Ini misalkan 4x sama dengan 7y dikurangi 1. Nah, kita bisa melihat di sini ada variabel x, di sini ada variabel y, tapi x ada di sebelah kirinya sama dengan, y ada di sebelah kanannya sama dengan, berarti otomatis mereka itu berbeda ruas, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Maka bentuk yang seperti ini dinamakan bentuk eksplisit. Nah, yang ini adalah bentuk eksplisit dan yang ini tadi adalah bentuk dari implisit. Nah, pengantarnya itu BK ulangi, persamaan garis lurus yang pertama kali harus kita tahu adalah kita harus mengenal dulu persamaan linier dua variabel. Persamaan berarti harus menggunakan tanda sama dengan. Linier. Linier itu artinya variabelnya tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Pangkatnya maksimal 1.
Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kuadrat, tidak boleh pangkat 3, tidak boleh. 2 variabel, berarti kita harus menggunakan 2 buah variabel. Persamaan berarti harus menggunakan tanda sama dengan. Linier berarti variabel-variabelnya hanya cukup berpangkat 1, tidak boleh lebih. 2 variabel berarti kita menggunakan 2 buah variabel. Setelah kita tahu PLDV, nah ternyata PLDV nanti dibagi jadi 2, bentuk implisit dan eksplisit. Implisit itu berarti kedua variabelnya berada dalam satu ruas, sedangkan eksplisit salah satunya atau keduanya itu berbeda ruas. Yang satu di kanan, yang satu di kirinya sama dengan. Berarti mereka berpisah atau dipisahkan dengan tanda sama dengan. Itu adalah bentuk umum dari persamaan linier 2 variabel. Setelah kita tahu itu, baru kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu menggambar garis misalkan. Nah, kita yang kedua namanya saja tadi judulnya itu persamaan garis lurus. Berarti sebenarnya kita itu belajar membuat garis, membuat persamaannya sehingga nanti bisa digambar menjadi garis lurus. Nah, di sini langkah untuk menggambar misalkan menggambar garis. Nah, misalkan ada Y sama dengan 2X. Nah, sebenarnya menggambar garis itu biasanya kita cukup mengambil 2 buah titik. Mengambil 2 buah titik. 2 titik. Kalau kita sudah bisa mengambil 2 titik, maka kita pasti sudah bisa menggambar garis lurus itu. Yang pertama, kita misalkan saja, X-nya itu adalah angka 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi Y-nya adalah 2. Kemudian kita misalkan X-nya itu adalah setelah 2 misalkan 5 ya. 2 kali 5 ini 5. 2 kali 5 berarti di sini 10. Jadi ketemu hasilnya kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kenapa Y-nya 2, Bu? Tergantung pada persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Kalau X-nya kita ganti 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi titiknya 1,2. Nah, sekarang Bu Eka ganti X-nya adalah angka 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti di sini 5,10. Setelah ketemu 2 buah titik, langkah selanjutnya adalah membuat diagram kartesius. Di sini angka 0, di sini sumbu Y positif, di sini sumbu X. Kemudian di sini pasti 0,0. Kita gambar 1,2. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 2. Berarti di sini titiknya. Kemudian 5,10, misalkan di sini 5, 10-nya di sini. Ini 10, ini 5. Nah, ini berarti 5,10. Nah, setelah ketemu 2 titik yang sudah kita gambar, tinggal hubungkan dengan penggaris, kemudian nanti ditarik garis lurus, maka akan sudah terbentuk yang namanya persamaan garis lurus. Nah, ini gambar garisnya misalkan gini, melalui 0,0 seret. Nah, ini cara menggambar dari garis yang sederhana. Jadi tergantung pada soalnya. Kita mengambil contoh soal yang kedua, misalkan adalah di sini Y sama dengan X dikurangi 5. Nah, berarti kita harus mencari 2 titik yang mana titik itu apabila dimasukkan ke dalam persamaan akan menghasilkan titik-titik itu. X-nya, yang pertama X-nya kita rubah jadi 10 misalkan.
Ini ditambah aja biar gambarnya nanti kecil ya. BK tambah 5 aja gitu ya. X-nya misalkan tak ganti 0 Bu, boleh. Berarti Y-nya sama dengan X-nya kita ganti 0. Berarti di sini 0 ditambah 5. Berarti jawabannya 5. Sehingga titiknya adalah 0,5. Betul. Kemudian, Bu, kok saya kepinginnya X-nya 2? Boleh. Kita masukkan. X-nya ini untuk memilih sembarang, terserah kamu. Tapi biasakan pakai angka yang kecil saja karena garisnya nanti tidak berpengaruh kok. X-nya misalkan 2. Kita rubah. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan X ditambah 5. X-nya kita ganti 2, berarti di sini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oh, di sini berarti titiknya ditemukan 2,7. Nah, setelah ketemu 2 buah titik, maka kita tinggal menggambar. Jret. Nah, di sini 0, kemudian di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Misalkan BK tulis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ini sampai 7 ya gambarnya ya. Tak buat kecil ya. Nah, sebentar. Karena Y-nya sampai 7 berarti tak buat di sini. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sumbu Y. Misalkan seperti ini. Nah, baru setelah itu kita tulis titiknya mana ya? 0,5. 0 itu di sumbu X, 5 itu di sumbu Y. Berarti kita cari angka 0 di sumbu X. Oh, di sini. 5-nya mana ya di sumbu Y di sini? Oh, berarti titiknya di sini. Di sini itu adalah 0,5. Kemudian 2,7. Angka 2 mana ya? Oh, di sini. Sumbu X angka 2. 7 di mana? Di sini. Berarti kita hubungkan angka 2 dan angka 7. Jret, ke sini. Setelah kita menemukan titik ini dan titik ini, tinggal kita tarik garis lurus dengan penggaris. Nah, ini nanti ditarik garis lurus, nanti akan ketemu garisnya. Garis inilah yang dinamakan dengan Y sama dengan X ditambah 5. Jadi, langkah untuk menggambar garis adalah sebenarnya mencari 2 titik terlebih dahulu. Lewat apa Bu mencari 2 titiknya? Kita tulis saja dulu persamaan garisnya. Tadi Y sama dengan X ditambah 5. Kemudian kita substitusikan atau cari pengganti salah satu variabelnya. Di sini BK yang memberi contoh adalah X-nya. Untuk mengambil X-nya angka berapa itu terserah kalian. Saya mau 100 boleh, saya mau 1000 boleh, saya angka 1 saja Bu, yang mudah boleh. Tetapi ingat, semakin banyak angkamu, nanti kamu menggambarnya semakin besar pula karena skalanya kan besar. Nah, kalau sarannya Bu Eka, ambil angka-angka yang kecil saja. Misalkan di sini, yang pertama, saya mengambil X-nya adalah 0. Berarti persamaan garis yang sudah diketahui di soal, X-mu ganti dengan 0. Lah, 0 ditambah 5 berarti jawabannya 5. Sehingga titiknya kalau X-nya 0, Y-nya 5. Otomatis titiknya 0,5. Kemudian X apabila kita ganti angka 2. Ini tadi BK ngambil contohnya angka 2. 2 berarti di sini 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 itu 7. Berarti Y-nya ketemu 7. Ingat-ingat titik ya, titik itu koordinatnya X, Y. Jangan Y, X, nanti kebalik-balik. Jadi titik itu koordinat harus X-nya yang di depan, Y-nya yang di belakang. Nah, itu adalah cara untuk menggambar garis. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah,
atau mencari gradien. Oke, ini Bu Eka hapus ya, kita melanjut ke pertemuan ke materi berikutnya karena hari Rabu kemarin tidak bisa live karena jaringannya rusak. Oke, kita sekarang menentukan gradien atau kemiringan. Menentukan kemiringan atau gradien. Nah, misalkan ya, ini namanya kan tadi kita membahas garis lurus. Kalau kamu melihat tangga, misalkan ini ada tembok nanti itu disandari tangga. Padahal tangga itu kan merupakan suatu seperti garis lurus, tetapi tangga itu bersandar di tembok dan di lantai, otomatis dia menjadi miring. Nah, kita akan menentukan kemiringannya ini berapa ya. Lah, kemiringan itu di bahasa matematika ini dinamakan gradien. Nah, di situ kita rumus gradien langsung. Rumus gradien M gradien M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini apabila diketahui dua buah titik ya. Sebenarnya gitu. Jadi gradien itu dilambangkan dengan huruf M dan dirumuskan dengan sebenarnya perubahan Y terhadap perubahan X atau Y2 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi X1. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, Bu Eka tadi kan sudah menyuruh kalian ketika kalian itu mau membuat sebuah garis maka harus menentukan dua titik gitu ya. Setelah ketemu dua titik baru kita bisa menggambar garis. Lah, dari dua titik itulah kita bisa mencari gradien. Nah, nanti ketika belum dicari titiknya pun nanti ada rumusnya, tapi kita mengambil ini dulu yang pertama. Misalkan Bu Eka ketemu dari dua titik itu 7,3 yang pertama dan yang kedua adalah 5,1. Misalkan gini, 7,3 dan 5,1. Nah, sekarang kita mau mencari gradiennya atau rumus dari gradien, mau mencari besarnya gradien. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau dibolak-balik boleh Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2, berarti 3 dikurangi 1. Kenapa 3 dikurangi 1? Tadi sudah Bu Eka jelaskan, titik itu yang di depan adalah X, yang di belakang itu Y ya, yang di depan itu X, yang di belakang itu Y. Jadi Y-nya dulu yang kita kurangkan, 3 dikurangi 1 per 7 dikurangi 5. Jadi ini dikurangi ini, terus ini dikurangi ini. Sama dengan 3 dikurangi 1, 2. 7 dikurangi 5, 2. 2 per 2, 1. Jadi gradiennya 1. Jadi gradien itu sebenarnya hanya angka di sekitar negatif 1 sampai 1. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Nah, jadi rumus gradien yang pertama ketika melalui dua buah titik, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, itu adalah cara mencari gradien. Yang kedua, gradien ketika kita sudah ketika belum ditemukan titiknya. Kalau ini kan tadi gradien ketika sudah ada titik yang diketahui. Sekarang kita menulis rumus gradien ketika masih berbentuk PLDV, persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kalau bentuknya implisit ya,
Implisit itu artinya X dan Y berada pada satu ruas. Misalkan bentuknya itu AX ditambah BY sama dengan C. Jadi A, B, C ini suatu angka. Berarti rumus gradiennya M-nya adalah min A per B. Mudah sekali. Min A per B berarti angka A ini tinggal kasih negatif dibagi dengan angka B. Atau angka yang melekat pada X dibagi dengan angka yang melekat pada Y kemudian dinegatifkan. Nah, kemudian yang kedua, apabila bentuknya adalah eksplisit. Eksplisit itu artinya X dan Y-nya itu tidak berada pada satu ruas atau berbeda ruas. Misalkan AX sama dengan BY ditambah C. Jadi ABC itu suatu angka ya. Jadi gradiennya M-nya adalah tinggal A per B. Kalau dia implisit itu A per B tapi kasih tanda negatif. Kalau dia eksplisit itu M-nya tinggal A per B. Kasih contoh dong Bu. Nah, Bu Eka kasih contoh ya. Misalkan Bu Eka punya 3X ditambah Y sama dengan min 6. Nah, ini contohnya. Bentuk apakah ini? Implisit atau eksplisit? Karena dua variabel terletak pada satu ruas, maka dia disebut dengan implisit. Kalau implisit berarti gradiennya M-nya adalah negatif A per B. A itu adalah angka yang melekat pada X, B itu angka yang melekat pada Y. Nah, sekarang kita lihat angka yang melekat pada X angka berapa? 3, betul. Per angka yang melekat pada Y. Kalau angka tidak ada angka di depan ini, kemarin Bu Eka sudah bilang dulu juga waktu kelas 7, kalau tidak ada angkanya berarti angkanya adalah angka 1. Betul. 1 berarti min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Jadi gradiennya adalah min 3. Kemudian misalkan contoh lagi, Bu Eka punya 2X sama dengan min 7Y ditambah 4. Nah, perhatikan di sini bentuknya X dan Y mereka terpisah dengan tanda sama dengan. Otomatis dia berbentuk eksplisit ya. Yang implisit tadi yang nomor 1, yang nomor 2 adalah eksplisit. Jadi gradiennya adalah tinggal A per B. A adalah angka yang melekat pada X, B adalah angka yang melekat pada Y. Nah, sing kandel karo X, angka berapa di sini? 2. Tinggal kita tulis per yang kandel karo angka huruf Y atau variabel Y berarti angka negatif 7. Berarti jawabannya adalah negatif 2 per 7. Nah, itu adalah cara mencari gradien kalau bentuknya masih berupa x, y, y gitu ya. Masih berupa persamaan linear dua variabel. Kalau yang pertama tadi adalah mencari gradien kalau kita sudah punya dua buah titik yang diketahui. Nah, kemudian gradien sudah. Oke, hari ini kita belajarnya itu sampai gradien. Setelah itu pertemuan yang akan datang hari Rabu nanti kita akan membahas tentang bagaimana mencari persamaan garis lurus melalui dua buah titik, kemudian mencari persamaan garis lurus melalui gradien, dan yang terakhir mencari dua buah dari garis sejajar dan garis tegak lurus. Itu saja sudah selesai kelihatannya babnya. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita mengenal yang namanya persamaan garis lurus. Untuk mengenal persamaan garis lurus ada, yaitu kita harus mengenal yang namanya persamaan linier dua variabel. Menggunakan tanda sama dengan berpangkat 1 dan variabelnya harus 2. Ternyata
dari PLDV itu sendiri ada dua bentuk, yaitu bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Nah, kemudian setelah kita tahu bentuk implisit dan eksplisit, maka kita bisa mencari di sini. Ketika bentuknya implisit, rumus gradiennya adalah M sama dengan min A per B, atau angka sing kantil karo X dibagi angka yang melekat pada Y, tapi ada negatifnya. Kalau eksplisit tinggal M sama dengan A per B. Kemudian kita juga sudah membahas tadi yaitu gradien melalui dua titik, yaitu Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi hari ini kita membahas itu ya. Demikian, silahkan dipelajari, diulang-ulang videonya. Bu Eka memberi soal di sini, akan Bu Eka tuliskan 3 soal saja. Yang pertama, bedakan bentuk eksplisit implisit. Kemudian yang kedua adalah cari gradien, gambar garis dulu, dan yang ketiga adalah mencari gradien. Latihan soal. Nah, latihan soal 1, bedakan apakah dia implisit atau eksplisit. Nah, A, misalkan Bu Eka punya 4X dikurangi 3Y sama dengan 2. Kemudian Bu Eka B punya 8Y sama dengan 4X dikurangi 5. Kemudian yang C, misalkan Bu Eka punya 2Y ditambah 5X ditambah 11 sama dengan 0. Nah, silahkan ini bedakan mana yang eksplisit, mana yang implisit. Nah, kemudian yang kedua, silahkan gambar garis Y sama dengan 4X dikurangi 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah cari gradien. Yang pertama melalui dua buah titik, 4, negatif 7 dan 2,4 misalkan. Kemudian yang B, cari gradien dari ini persamaan garis saja ya, berarti ya. Persamaan garis berarti misalkan 2X dikurangi 5Y sama dengan 0. 5-nya kok jelek ini. 2X dikurangi 5Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir yang C, berarti bentuk yang satunya misalkan Y sama dengan 8X ditambah 11. Nah, kita punya latihan soal ini ya, ada 3 soal. Karena yang Bu Eka terangkan pagi ini mencangkup dari 3 ini. Yang pertama, kalian membedakan mana yang eksplisit, yang mana yang implisit, A, B, C. Kemudian yang kedua, gambarlah garis Y sama dengan 4X dikurangi 1. Kemudian yang terakhir, carilah gradiennya. Yang pertama adalah gradien dari dua buah titik, WK beri titik 4, negatif 7 dan 2,4. Kemudian yang kedua cari gradien dari persamaan 2X dikurangi 5Y sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan 8X ditambah 11. Demikian pertemuan pada pagi hari ini, waktunya juga habis ya. WK juga mau melanjutkan pelajaran IPA kelas 7 setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon Pak, iki terus aku live kelas gitu kok. Nongkon ae ayo. Aku nomor poin Mas. Kode ora ono sing jawab ndek kelasku. Minta ulang. Gimana yo